Puji Tuhan, saat ini saya akan mengajak kita untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan dalam serial Membangun Iman. Saya percaya iman sangat penting karena Yesus katakan bahwa walaupun doa-doa kita dijawab, walaupun kita sudah dibenarkan karena kasih karunia-Nya, tetapi Ia waktu datang yang kedua kali, ayat Alkitab berkata, jika Anak Manusia datang, adakah Ia melihat iman di bumi? Tentunya Dia ingin melihat setiap kita memiliki iman. Dan hari ini saya mau mengajak kita untuk sama-sama membuka Alkitab dari Hosea pasal yang keempat ayat yang keenam. Saya akan membahas suatu tema yaitu mengenal Allah. Nah, saya ajak kita untuk membacanya. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Nah, dari ayat ini, kita mengetahui bahwa Tuhan ingin setiap kita untuk dapat mengenal Dia dengan benar. Karena ketidakmengenalan kita akan Tuhan itu membahayakan kita. Dan bukan cuma kita, tetapi membahayakan keturunan kita. Kalau saudara sudah dikaruniakan Tuhan anak sampai ke cucu-cucu, Alkitab bilang aku bisa melupakan anak-anakmu. Karena apa? Karena kita sendiri yang tidak meresponi perintah Tuhan, keinginan Tuhan, kehendak Tuhan untuk kita bisa mengenal Dia dengan benar. Dan Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita dengan berbagai cara. Lewat Alkitab ini, Dia memperkenalkan dirinya. Lewat alam ciptaannya, kita bisa terkagum-kagum. Siapa yang bisa mengatur, yang menciptakan matahari, bumi, bulan, planet-planet yang lain, tidak saling berbenturan. Sehingga dalam hati dan pikiran kita, kita bisa berpikir ada pribadi yang menciptakan dan mengaturnya dengan sempurna. Sehingga kita bisa mengenal Tuhan lewat ciptaannya. Dan ada banyak cara Tuhan memperkenalkan dirinya lewat kehadirannya turun ke dunia menjadi juru selamat untuk menyelamatkan kita. Dan hari ini kita diingatkan Tuhan betapa pentingnya untuk kita dapat mengenal Tuhan. Karena diingatkan bahwa kalau kita tidak mengenal Dia dengan benar, maka Tuhan bisa membuat kita binasa. Binasa itu bicara tentang saat ini, yaitu bicara tentang kematian. Tetapi yang paling mengerikan adalah kematian atau kebinasaan yang kekal di dalam penghukuman. Karena dalam pandangan Tuhan tidak ada sedikit pun dosa yang kita buat terluputkan dalam catatan kehidupan kita. Dan Tuhan ingatkan juga, walaupun seseorang sudah ditakdirkan, sudah ditetapkan untuk memiliki dan mengalami rancangan Tuhan yang hebat. Karena Alkitab katakan, rancangan yang ada padaku mengenai kamu adalah rancangan hari depan penuh harapan. Jadi Dia adil, Dia sudah siapkan atas setiap kita rancangan-rancangan yang hebat. Tetapi rancangannya bisa meleset atau tidak tergenapi. Bukan karena Dia tidak mau, tetapi karena kitalah yang tidak mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Dan ayat Alkitab mengingatkan bahwa ketika kita tidak mengenal Tuhan, kita banyak ditipu. Kita banyak mengalami kerugian. Karena ketidakmengertian kita tentang apa itu Allah, siapa itu Allah. Itu yang akan membuat kita banyak sekali mengalami pengalaman-pengalaman yang menyedihkan. Dia pribadi yang menyelamatkan, yang menyediakan sorga. Dia pribadi yang memberikan mujizat, yang memberikan berkat. Dia berikan kepada kita. Tetapi karena kita tidak mengenal, akhirnya banyak di antara kita yang hidup menderita, hidup mengalami kesusahan, keturunan demi keturunan. Dia punya orang tua, dia sendiri, dia punya anak, sampai dia punya cucu. Hidupnya penuh dengan penderitaan. Karena apa? Karena tidak mengenal akan Allah. Sehingga ada orang yang berpikir mungkin sudah nasib saya begini. Mungkinkah Allah sejahat itu? Mungkinkah Allah sebejat itu? Merancangkan dari orang tua kita, anak, cucu, mengalami penderitaan turun-temurun. Saya yakin di pihak Tuhan, Tuhan sendiri yang berkata mengenai rancangan yang tadi saya sudah sampaikan. Mengenai ayat yang aku datang untuk memberimu hidup dan hidup dalam kelimpahan.
Kelimpahan segala hal. Kita bisa kelimpahan karena sukacita, kelimpahan karena berkat-berkat, karena materi yang kita dapatkan, dan segala sesuatu menurut pandangan Tuhan baik, itulah yang Dia siapkan untuk kita alami. Karena itu, saya mengajak kepada kita untuk kita bisa memahami seberapa penting untuk kita dapat mengenal akan Allah. Nah, dari ayat yang kita baca tadi, dari Hosea pasal yang 4, ayat yang ke-6, dijelaskan akibat dari ketidakmengenalan kita akan Allah. Yaitu dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ini adalah gambaran tentang umat Tuhan. Umat yang dipilih Tuhan bukan karena hebat. Israel adalah umat pilihan Allah dalam kitab ini yang dibacakan, yang kita sama-sama renungkan. Dia dipilih bukan karena dia hebat. Kalau mau dipilih, rasanya bangsa Mesir lebih hebat. Sudah punya tatanan budaya, kemudian mereka sudah punya struktur yang baik. Kalau mau dipilih, rasanya Mesir lebih baik daripada bangsa Mesir bangsa Israel yang waktu itu masih nomaden. Tinggalnya masih berkemah, pindah sana sini, sementara bangsa Mesir rasanya lebih baik. Kalau ditanya, ada Mesopotamia, ada bangsa-bangsa yang lain di Persia yang juga kita kenal bahwa sejak dulu bangsa itu sudah ada dan sudah punya tatanan yang hebat. Struktur yang hebat dalam pemerintahan, kebudayaan yang hebat. Bahkan kita ingat Mesopotamia atau kita kenal dengan Irak di zaman sekarang. Kita kenal negara tersebut dengan 1001 malam. Itu banyak sekali hal-hal yang hebat yang rasanya dibandingkan Israel, bangsa lain jauh lebih baik. Tetapi ayat Alkitab berkata bahwa yang bodoh bagi dunia Tuhan pilih untuk mempermalukan orang-orang atau bangsa yang merasa dia hebat dan pintar. Karena itu, bangsa Israel dipilih dan menjadi umat Tuhan di dalam segala kekurangan dan kelemahannya mereka. Dan bangsa Israel itu gambaran tentang kita. Kita dipilih Tuhan, kalau mau jujur, kita tahu siapa kita. Seberapa buruk, seberapa banyak dosa, kesalahan, dan pelanggaran yang kita buat. Tetapi Tuhan pilih kita di saat kita masih berdosa. Di saat kita tidak benar, di saat kita tidak berkenan. Kita bisa renungkan bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Ada banyak kesaksian yang saya dengar, yang saya terima, dan mungkin saudara alami. Bagaimana kita sedang melakukan kejahatan, tiba-tiba Tuhan menyatakan dirinya, sehingga akhirnya kita bisa percaya, lalu menyerahkan hidup kepada Tuhan. Sehingga Tuhan yang memilih dan menjadikan kita umat pilihannya. Kalau bangsa Israel adalah bangsa pilihan, dan kita pun, Alkitab katakan yang percaya kepada Yesus, itu juga menjadi Israel rohani yang dipilih Tuhan karena kasih karunia-Nya. Dan Tuhan bilang, umatku bisa binasa karena tidak mengenal Tuhan dengan benar. Kita harus kenal Tuhan dalam segala sesuatu. Dia Allah maha baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang murah hati, betul. Tapi kita harus juga ingat, Dia Tuhan yang murah hati, tetapi Dia bukan Tuhan yang murahan. Dia tidak bisa dipermainkan. Sehingga dalam kehidupan kita harus mengenal Dia dengan sungguh, supaya jangan sampai kita menyia-nyiakan kasih karunia anugerah yang Dia berikan kepada kita. Nah, karena itu, apa yang Tuhan maksudkan bicara tentang kebinasaan? Yang pertama, ini bicara tentang kematian yang cepat dengan usia yang singkat tanpa memiliki hidup yang bermakna, baik bagi Tuhan maupun bagi sesama. Ada banyak yang kita bisa lihat. Saya tidak pukul rata, memang ada orang yang muda matinya, tetapi hidupnya berguna. Hidupnya banyak memberikan kontribusi untuk pekerjaan Tuhan. Artinya itu pun karena kasih karunia. Juga bagi sesama, menolong banyak orang, mengangkat banyak orang. Tetapi ada orang-orang tertentu dalam masa hidupnya berbuat jahat. Dalam kehidupannya cuma memikirkan dirinya sendiri. Tetapi mati tanpa melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Dia boleh dipercayakan banyak harta, tetapi akhirnya mati dengan sia-sia. Tidak pernah dalam hidupnya dia berikan untuk sesama, menolong orang lain, mengangkat orang lain, mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Sehingga ada banyak orang yang mati dengan sia-sia, dengan usia yang muda, tetapi tidak berkarya untuk kemuliaan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama. Itu bisa terjadi ketika Tuhan yang memberikan anugerah, yang memberikan kemurahan, tetapi kita tidak sungguh-sungguh mengenal Dia. Akhirnya
Tuhan bilang umatku binasa. Tetapi yang kedua, kebinasaan berbicara tentang kekekalan. Penghukuman. Ada orang yang berkata dan merasa jalannya lurus, tetapi ujung-ujungnya maut. Kalaupun kita berpikir mungkin karena kebaikan kita merasa ya udahlah kita tolong orang lain, nanti perbuatan baik kita akan membuat kita semua akan mendapatkan berkat atau pahala dari apa yang kita buat. Ingat, Alkitab mengatakan bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, mengaku dari hati kita dan memberikan hidup kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dibenarkan. Tetapi ada banyak orang karena tidak mengenal Allah dengan benar, padahal Allah memperkenalkan dirinya lewat ada banyak hamba-hamba Tuhan, lewat program-program baik itu YouTube, Facebook, dan segala bentuk diberikan kepada Tuhan hari-hari ini untuk bisa memperkenalkan Dia. Lewat bacaan, lewat tulisan, lewat teman-teman yang menyampaikan tentang Tuhan. Saya heran, ada banyak di antara kita kalau ditanya tentang sejarah. Misalnya saudara ditanya, apakah saudara percaya dengan sejarah tentang Genghis Khan? Percaya. Lalu ditanya, kamu pernah ketemukah dengan Genghis Khan? Ya jelas belum. Karena dia hidup di abad keberapa, saya hidup di abad keberapa. Lalu ditanya lagi, kamu pernah enggak dengar tentang sejarah yaitu Pangeran Diponegoro? Pernah? Iya, pernah. Kamu percaya dia ada? Percaya. Kenapa? Ya karena itu sejarah. Saya percaya dengan hal-hal itu. Lah, kita tidak pernah ketemu, tapi kita percaya bahwa Pangeran Diponegoro ada. Dan ada satu pribadi yang memperkenalkan dirinya untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan saya dan saudara, yaitu Yesus Kristus. Tetapi ada banyak orang yang menolak karena katanya saya tidak melihat. Saya belum pernah mengenal dia secara langsung. Sementara sejarah yang lain kita tidak pernah melihat, kita percaya. Sementara Alkitab yang menceritakan tentang keselamatan oleh Juru Selamat kita, yaitu Yesus, ada banyak orang yang tidak percaya. Itulah yang setan buat, sehingga membuat ada banyak orang tidak mengenal siapa itu Yesus yang bisa memberikan kekekalan, yaitu keselamatan bagi setiap kita. Yang berikut, yang ketiga, apa yang Tuhan maksudkan tentang binasa? Dikatakan kita bisa kehilangan masa depan yang gilang gemilang. Karena engkaulah yang menolak, aku menolak engkau menjadi imamku. Karena engkau yang menolak pengenalan itu. Karena kita yang menolak. Sehingga ini dibicara tentang orang Israel. Yang boleh menjadi imam itu orang-orang khusus. Kalaupun saya pintar khotbah, saya mengerti Alkitab dengan benar. Kalaupun saya jago bernyanyi dan bermain musik. Tetapi kalau saya tidak punya kesempatan atau tidak ditetapkan untuk menjadi imam, lahir dari keluarga keturunan Lewi, saya tidak bisa. Walaupun punya kemampuan, atau saudara pun tidak bisa. Jadi artinya, orang kalau lahir dari keturunan Lewi, dia berhak untuk menjadi imam. Tetapi, karena kita yang menolak, maka apa yang Tuhan tetapkan, walaupun engkau lahir dari keturunan ini, tetapi karena engkau yang menolak, maka aku pun bisa dan aku menolak engkau menjadi imamku. Hal yang sama dalam keseharian kita saat ini. Tuhan sebenarnya sudah tetapkan bagi kita rancangan-rancangan untuk hari depan yang penuh harapan. Bagi setiap kita, karena Tuhan adil. Tidak mungkin ada orang yang dilahirkan Tuhan hadir di dunia ini, ditetapkan dia untuk menderita selama-lamanya. Engkau boleh lahir dari orang tua yang mungkin dari hasil hubungan gelap. Tiba-tiba engkau lahir dan diawali dengan tidak diinginkan. Ada yang mungkin engkau ingin digugurkan dulunya. Mungkin engkau lahir dari keluarga yang broken home. Mungkin ada di antara saudara yang lahir dari keluarga yang miskin. Dari kecil engkau melarat. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang merancangkan hari depan penuh harapan. Tetapi kalau kita menolak untuk mengenal tentang Tuhan, maka Tuhan juga apa yang dia rancangkan itu bisa meleset. Bukan karena dia tidak mau, itu karena kita. Yang keempat, keturunannya atau keturunan kita bisa dilupakan Tuhan. Karena Alkitab katakan, aku juga akan melupakan anak-anakmu, karena engkau melupakan pengajaran Allahmu. Saya yakin, ada banyak orang sangat mencintai keturunannya. Dia bekerja keras, istilah dunia ini banting tulang, supaya dia punya keturunan bisa terpelihara.
dia bisa berikan warisan yang baik, bisa berikan pendidikan yang baik. Dia bekerja keras, bahkan ada istilah begini, sampai tujuh keturunannya pun tidak akan kekurangan. Ini bicara tentang apa? Usaha kerja keras karena dia mengasihi, mencintai keturunannya. Tapi perbuatan kita yang melupakan akan Tuhan, yang tidak mengenal benar tentang Tuhan, yang menyia-nyiakan kesempatan ini, itu yang akan membuat hari ini mungkin engkau berkelimpahan. Tapi kita bisa melihat keturunan-keturunan bisa dilupakan Tuhan, bisa tidak memiliki masa depan. Alangkah jahatnya kita kalau Tuhan berikan kepada kita keturunan, tetapi kita tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Karena itu, artinya, walaupun kita dipilih Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan Tuhan, itu bukan karena hebatnya kita. Ada banyak orang yang belajar, tetapi sampai hari ini, dia belum bisa percaya kepada Tuhan. Ada orang yang sudah mengalami banyak mujizat, yang mengalami pertolongan Tuhan, tapi sampai hari ini, dia tidak bisa percaya bahwa Yesus Tuhan. Ada banyak orang didoakan, dan dokter sudah bilang tidak mungkin, tidak bisa lagi disembuhkan. Tetapi ketika ada hamba Tuhan mendoakan, dan dia disembuhkan, tetapi lalu pergi dan sampai hari ini melupakan Tuhan. Artinya, kalau hari ini kita masih percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, itu karena anugerah. Alkitab bilang itu bukan hasil usahamu, itu karena pemberian Allah. Karena itu tidak boleh seorang pun boleh memegahkan diri. Karena itu, dari hal itu, Tuhan ingatkan kepada kita untuk kita mengenal Dia dengan sungguh-sungguh, dengan benar. Nah, hal penting apa yang harus kita perhatikan untuk kita dapat mengenal Allah dengan benar? Yang pertama, saya catat di sini. Meskipun kita dipilih karena kasih karunia Dia, tetapi kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk dapat mengenal Dia. Dalam Hosea 6 ayat yang ketiga, tadi kan Hosea 4 ayat yang ke-6. Ini pasal yang ke-6 ayat yang ketiga sekarang. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Allah. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Dalam kehidupan ini, ada musim-musim dalam kehidupan kita. Kalau kita negara tropis, ada musim panas atau kemarau, ada musim hujan, cuma 2 musim. Di negara lain ada 4 musim. Dan selalu tidak mungkin panas terus, tapi pasti ada musim yang namanya musim hujan. Dan hujan pasti turun, tapi ada masanya, juga musim panas. Tetapi tidak mungkin selamanya hujan, tidak mungkin selamanya panas. Nah, Tuhan bilang, kalau kita mengenal Dia dengan benar, Dia akan muncul seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jadi artinya dibicara tentang berkat di Israel. Berkat yang mereka tunggu salah satunya adalah air. Karena mereka menantikan ada hujan awal, ada hujan akhir yang bisa mengairi untuk mereka bercocok tanam, untuk ternak mereka dan untuk penghidupan mereka. Dan Alkitab katakan kalau kita mengenal Dia dengan sungguh-sungguh, engkau boleh mengalami pergumulan, persoalan, tapi Dia pasti datang. Kita berseru, Dia pasti muncul. Saatnya, waktunya Dia, tetapi Dia tidak mungkin terlambat. Dia pasti akan menolong kita. Karena itu, belajar dari Hosea, berusaha sungguh-sungguh, berarti ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Bagiannya Tuhan, Dia lakukan dengan sempurna. Tapi bagiannya kita harus sediakan waktu untuk berdoa, kita harus sediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman, kita harus berkomitmen untuk menyediakan waktu setiap hari 24 jam diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi sediakanlah minimal seperti yang Yesus bilang. Tidak sanggupkah engkau berdoa 1 jam saja? Berarti minimal berikanlah kepada Tuhan 1 jam untuk berdiam di kaki Tuhan, untuk berdoa. Hari-hari ini begitu banyak kesempatan. Saudara buka YouTube channel, banyak Facebook dan media sosial yang lainnya yang digunakan, ada banyak hamba Tuhan untuk memperkenalkan Tuhan kepada setiap kita. Tetapi ada banyak di antara kita membuang waktu sia-sia, sehingga akhirnya sampai matinya kita tidak mengenal Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mencari dan berusaha mengenal Dia,
Dianya yang sudah berusaha mengenalkan diri kepada kita akan muncul lebih lagi dengan pengalaman-pengalaman hebat, supaya kita akan berkata, sungguh hebat, aku kagum kepada Tuhan. Yang kedua, ayat berikutnya, Daniel 11 ayat 31 sampai yang ke-32. Dikatakan demikian, bahwa ini bicara tentang akhir zaman. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Jadi di hari-hari akhir, menjelang kedatangan Tuhan, Tuhan katakan bahwa iblis akan melepaskan tentaranya untuk membujuk, untuk menajiskan, sehingga ada banyak sekali hamba-hamba Tuhan berguguran. Ada banyak pelayan-pelayan Tuhan yang tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan, yang tidak takut akan Tuhan, akhirnya berguguran. Dan Tuhan bilang, lewat apa yang kita baca, Dia akan menajiskan tempat-tempat kudus itu, tempat-tempat di mana orang memberikan korban, beribadah kepada Tuhan. Sehingga ada banyak orang yang tersandung melihat kekristenan. Ada banyak orang yang tersandung karena melihat hamba Tuhan. Dan ketika itu terjadi, Alkitab sedang menggenapi. Tetapi Tuhan katakan, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Kalau kita melihat hal-hal yang seperti itu, kan ada orang yang tidak mengenal Tuhan, akhirnya apa? Tersandung, meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena melihat hamba Tuhan tidak bisa diteladani. Oke, kita tidak bisa membenarkan hamba Tuhan yang seperti itu. Tapi kalau kita mengenal Tuhan, kita akan berkata digenapi. Kita tidak senang dengan ada hamba Tuhan atau pelayan Tuhan jatuh. Tetapi kita akan berkata, digenapi. Berarti aku harus berwaspada. Aku harus bersungguh-sungguh. Jangan sampai aku pun jatuh. Tuhan katakan, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Diberikan kekuatan dari Tuhan. Karena apa? Firman-Nya itu akan memberikan peneguhan-peneguhan. Dan kita Tuhan akan membuat kita bertindak. Untuk bagaimana mengajak orang, hei hati-hati, hei bangkit, hei terus ingat Tuhan tetap setia. Yang ketiga, coba lihat. Mazmur Daud, yaitu Daud. Dalam Mazmur 119, ayat yang 147, dikatakan demikian. Pagi-pagi buta, aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. 148, aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Ayat 164, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Daud bukan orang yang sempurna. Dia orang yang dekat dengan Tuhan. Karena di dalam Alkitab dikatakan 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Artinya ini waktu khusus yang dia siapkan untuk bisa bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Nya, lewat doanya, lewat pujian dan penyembahan yang dia persembahkan. Tapi dia pernah jatuh. Tapi karena dia punya waktu yang khusus untuk Tuhan, ketika dia jatuh, tidak Tuhan biarkan sampai tergeletak. Dia langsung sadar, ya Tuhan, kekayaan segalanya, tahta, tidak bisa memuaskan aku. Ya Tuhan, janganlah Engkau lari dariku. Jangan biarkan Roh-Mu pergi dariku. Daud punya komitmen, sehingga akhirnya komitmennya untuk 7 hari dalam 7 kali dalam sehari membuat dia bisa mengenal Tuhan. Waktu dia jatuh, dia bangkit. Orang yang mengenal Tuhan memang ketika jatuh sakitnya luar biasa. Sakitnya pasti luar biasa. Sakitnya bisa membuat orang hancur hatinya. Tetapi hati yang hancur, itu yang membuat orang yang mengenal Tuhan akan dipulihkan dan dibangkitkan oleh Tuhan. Nah, hal yang pertama tadi, hal penting apa yang harus kita perhatikan tentang mengenal Allah. Jadi meskipun kita dipilih, tetapi kita harus ada usaha sungguh-sungguh untuk mengenal Dia dengan benar. Yang kedua, ikuti proses Tuhan. Jangan menolak cara Dia memperkenalkan dirinya lewat jalan-jalannya. Tuhan memperkenalkan dirinya bisa lewat berkat. Sehingga ada orang-orang tertentu ketika dia sadar, wah aku rasanya tidak buat banyak buat Tuhan. Aku sadar betul bahwa aku ini orang yang tidak benar. Tetapi Tuhan angkat, Tuhan selamatkan,
Tuhan jagai keluargaku. Tuhan pelihara aku, usahaku, pekerjaanku baik sampai saat ini. Ada banyak orang yang lebih pintar dari aku, tetapi kok hidupnya susah. Sehingga ada orang yang karena berkat, karena keuangan, karena materi, dia bisa memuji-muji Tuhan. Akhirnya dia sungguh-sungguh dan akhirnya semakin memberikan hidupnya untuk Tuhan. Tuhan bisa memperkenalkan dirinya lewat berkat, lewat materi. Tetapi Tuhan juga bisa memperkenalkan dirinya lewat persoalan. Ada masa-masanya kita diizinkan Tuhan itu mengalami masa yang memang dokter bilang tidak ada jalan lagi. Tidak ada cara untuk bisa menyembuhkan. Dan di saat itu pengharapan kita cuman kepada Tuhan. Mungkin awalnya kita punya uang. Kita akhirnya cari dokter yang hebat. Bisa pergi ke negara mana, ke tempat yang mana, dokter siapa. Karena mungkin kita punya uang. Tetapi ada masanya ketika Tuhan melihat, engkau terlalu mengandalkan uangmu. Engkau terlalu mengandalkan dokter ini. Sehingga ada masanya Tuhan ingin kembali memperkenalkan yang lebih lagi untuk kita. Dia izinkan sampai dokter akhirnya angkat tangan. Dan pada saat itulah pengharapan kita cuman kepada Tuhan. Dan pada saatnya Tuhan akhirnya memperkenalkan dirinya, dia menyatakan mujizat. Sehingga ada orang akhirnya semakin mengenal Tuhan, lalu dia bisa menjadi alat Tuhan untuk bersaksi. Dulu saya diberkati melimpah, diberikan banyak hal-hal, terobosan-terobosan, tetapi saya tidak peduli dengan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan izinkan anakku atau aku sakit, dan dokter sudah tidak bisa menyembuhkan, akhirnya aku datang kepada Tuhan dan dialah sumber jawaban yang sempurna. Jadi Tuhan punya banyak cara. Jangan pernah marah ketika Tuhan izinkan proses terjadi. Karena sadarilah, untuk kita bisa melihat ada mujizat, kadang-kadang Tuhan harus izinkan kita mengalami masa-masa yang sukar. Supaya mujizat kita bisa alami. Kita bisa melihat bagaimana kita bisa berkemenangan. Tuhan izinkan dulu kita masuk dalam pertandingan. Kita tidak bisa melihat kemenangan kalau tidak diizinkan Tuhan mengalami pertandingan. Sehingga kalau Tuhan mengizinkan kita memperkenalkan dirinya lewat jalan-jalannya, jangan komplain. Ikuti. Dan seperti ayat yang kita baca, Hosea 4 ayat ke-6, dikatakan begini, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Kalau Tuhan memperkenalkan dirinya lewat cara-cara Tuhan, termasuk yang tadi saya sampaikan, berkat yang melimpah, materi kah, atau persoalan, ketika Tuhan izinkan, ada yang sampai miskin, lalu akhirnya dia dijamah Tuhan, diingatkan Tuhan, diangkat kembali. Ketika dia mengalami hal yang seperti itu, jangan memberontak. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Ingat Ayub, diizinkan Tuhan, dihabisi semua. Dia diberikan Tuhan berkat yang melimpah. Dia tidak congkak. Tetapi waktu dia dihabisi segalanya, anaknya, kemudian harta bendanya, dia juga tidak pernah marah sama Tuhan. Akhirnya dia diberkati Tuhan 2 kali lipat, lebih banyak daripada sebelum dia diproses Tuhan. Jadi ikutilah ketika Tuhan memperkenalkan dirinya, maka Tuhan akan membawa kita kepada pengalaman yang semakin hebat di dalam dia. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang Tuhan kehendaki untuk kita ketahui, hal-hal penting yang harus kita perhatikan untuk mengenal Allah. Yang ketiga, bersikaplah tegas terhadap dosa dan jangan pernah mau untuk kompromi. Alkitab katakan, aku juga akan melupakan anak-anakmu karena engkau melupakan pengajaran Allahmu. Melupakan ada unsur sengaja. Kita menganggap sepele. Sudahlah. Ini kan cuman bohong-bohong kecil. Sudahlah. Ini kan sekali-sekali saya izinlah untuk melayani. Ingat, ayat Alkitab berkata tegas, janganlah engkau melalaikan pekerjaan untuk melayani Tuhan. Alkitab ingatkan, terkutuklah orang yang melayani Tuhan dengan lalai. Untuk hal-hal yang seperti itu Tuhan ingatkan, jangan menyepelekan hal-hal yang sepertinya kecil. Ingat, Musa mungkin anggapnya kecil. Dia disuruh Tuhan untuk berkata kepada batu itu. Dia tidak lagi marah sama Tuhan.
tetapi ketidaktaatannya. Ketika Tuhan suruh untuk berkata, tetapi tiba-tiba dia sedang marah kepada bangsa Israel. Dia pukul batu itu. Dan Tuhan bilang, engkau cuman boleh melihat negeri itu, negeri yang kujanjikan kepada engkau dan bangsa Israel, terbentang di hadapanmu. Tapi engkau tidak boleh masuk, engkau cuman boleh melihat. Dalam kehidupan kita, sebenarnya banyak hal Tuhan siapkan untuk kita, untuk keturunan kita, untuk masa depan kita, untuk mengalami hal-hal yang luar biasa. Tetapi ketika seseorang menganggap sepele, saudara ingat Saul, bagaimana dia menganggap sepele? Tuhan bilang, setiap apapun yang engkau ambil, yang engkau akan hadapi, tumpas sampai kepada ternak dan hartanya. Tiba-tiba dianggap sepele. Tuhan perintahkan tidak boleh satu pun diambil, semuanya ditumpas. Tetapi dia ambil lembu-lembu tambun. Dan sepertinya bagus, lembu itu dikorbankan. Kiranya menyenangkan hati Tuhan. Tapi Tuhan marah. Karena bagi Tuhan, Tuhan lebih senang ketaatan daripada persembahan, daripada ketidaktaatan. Dan Saul juga, kalau saudara ingat, bagaimana dia menganggap sepele. Bukan bagian dia raja yang dipilih, dia dari rakyat jelata. Dia diangkat Tuhan menjadi raja. Tetapi suatu kali disuruh tunggu, dan memang itu bukan porsinya dia. Yang harus memberikan persembahan dan korban itu adalah Nabi Samuel. Tapi dia tidak sabaran. Dia take over, dia ambil. Dan akhirnya dia ditolak Tuhan. Bahkan keturunannya semuanya dibinasakan. Yang pria cuma satu, Mephiboset, diselamatkan. Itu pun karena perjanjian Daud dengan anaknya Saul yang bernama Yonatan. Dan Yonatan punya anak namanya Mephiboset. Tapi yang lain dibinasakan oleh Tuhan. Dan kita ingat Imam Eli, dia punya anak-anak. Anak-anaknya juga punya hak untuk menjadi imam. Tapi Tuhan bilang, karena engkau yang menolak pengenalan akan aku, maka aku akan menolak keturunanmu, anak-anakmu. Anak-anaknya diajarkan tentunya tentang menghormati Tuhan, tapi menganggap sepele. Korban yang harusnya dipersembahkan buat Tuhan, dia ambil, mereka ambil, dan mereka makan. Orang-orang yang datang, wanita-wanita yang datang untuk memberikan persembahan, mereka tiduri. Dan ada banyak di antara kita yang sebenarnya hati nurani kita sudah tahu bahwa itu tidak benar. Tetapi kita langgar, kita tabrak. Dan ingat, kalau kita punya keturunan, dipercayakan Tuhan anak, mantu, dan cucu. Ingat, sikap kita yang menolak, yang dengan sengaja mengabaikan, menganggap sepele perintah Tuhan, padahal kita sudah kenal bahwa itu tidak benar, itu akan menghancurkan bukan cuma kita, tetapi juga masa depan kita dan masa depan keturunan kita. Biarlah apa yang kita dengar, yang kita terima, biar itu akan membuat kita semakin sungguh untuk mengenal Tuhan. Karena ini menyangkut masa depan kita, masa depan keturunan kita. Ini menyangkut kekekalan. Mari, sungguh-sungguh ikut Tuhan dan mengenal Tuhan. Maka dia akan muncul seperti fajar, seperti hujan. Dia akan mencurahkan berkat atas kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Yesus ku